Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Luar biasa. Allahu Nah, Akbar. seperti biasa, sebelum belajar, Pak pengen periksa dulu kira-kira ada sampah tidak di bawah meja kalian tuh. Pak, coba berdiri dulu, nak. Semuanya berdiri semua. Siapa? Ada Pak. Jergan itu. Ada sampah. Keluarkan baju itu. Coba sebelum jergan. Pak, ada Pak. Oh iya Pak. Ya. Ini dimasuki Pak. Ya terus, ya. Ya. Ada sampah Nopri di bawah tuh, Nopri. Ada sampah, nah. Oke, sudah ya. Oke, sekarang coba meja-mejanya itu disusun rapi. Karena kalau misalnya mejanya masih enggak rapi, itu belum kita mulai belajar kita. Ya, Pak, bentar Pak. Benarin dulu mejanya. Nah, Nopri coba benar-benar Nopri, mejanya itu Nopri. Masih mejanya itu Nopri. Oke, ya. Ya, Nopri Pak. masih mirip itu Nopri, mejanya Nopri. Sudah, Pak. Oke, baik. Sudah rapi semua, kemudian bersih juga di lantai. Sekarang seperti biasa, Pak membaca doa terlebih dahulu supaya belajar kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk memimpin doa itu Bapak suruh itu ketua kelas yaitu Firgan. Silakan, Nak, dipimpin doanya. Ya, siap Pak. Nah, baik kawan-kawan, sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilma waj'alna minasolihin. Ya. Oke, baik. Sebelum kita lanjut ke materi, sekarang Pak absen dulu ya. Hadir semua, Nak, ya? Hadiro. Semua ya. Saya lihat absen ini minggu belakang itu Ibu apa namanya, Rasmilawati itu nggak hadir ya? Iya, Pak. Ibu saya Mana, Nak, minggu belakang? Ibu saya Tidak ada keterangan ini. Nopri juga. Ini apa Nopri ini? Kenapa, Pak? Nopri minggu kemarin nggak masuk ya? Enggak, Pak. Alasannya kenapa? Kemarin nggak bikin surat ini? Sakit perut. Lain kali kalau nggak masuk kasih ini ya, kasih kabar ya, atau bikin surat atau WA bisa jadi ya. Iya, Pak. Jangan Baik, ini, Pak. karena sudah perjanjian sama Pak waktu awal masuk kemarin, kalau 3 kali selama 1 meter nggak ada kabar, kita surah kalian. Merupakan surah ke-107 jumlah ayatnya dan turun di Makkah. Termasuk materi, sekarang Pak tanya dulu, minggu kemarin kita belajar tentang apa, Nak? barang-barang yang berguna, isi pokok kandungan surat Baik, Pak. Kita tentang belajar tentang apa? Baik Pak, saya Pak. Oke, Firgan. Baiklah, kemarin itu setelah presentasi antar kelompok, itu dapat saya simpulkan Pak, pelajaran kemarin itu pelajaran tentang 4 kitab yang diturunkan dalam ajaran agama Islam. Yang pertama, kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu saja Pak yang saya ingat. Baik, terima kasih. Alhamdulillah ternyata masih ada di antara kalian yang masih ingat tentang pelajaran minggu belakang ya. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita lanjut materi baru, yaitu tentang memahami pelaksanaan sholat jenazah. Ya. Nah, sekarang tujuan dari pembelajaran yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian hukum dan rukun sholat jenazah. Dan yang kedua, mempraktekkan sholat jenazah. Sekarang Pak tanya, untuk anak laki-laki di sini cuma 2, Firgan Aryono sama Pikar. Itu sekarang Pak tanya, Nak, ya, apa sudah pernah melaksanakan sholat jenazah apa belum? Belum.
Pak. Oh, belum Naya. Belum, Pak. Alasannya kenapa Belum. Naya? Ya masih kecil. Oh, masih kecil. Anaknya sudah Iya. SMA. Iya, Pak. Karena pulang sekolah tuh sudah sore. Biasanya orang-orang tua yang sering sholat jenazah, Pak. Oh, gitu nah. Oh, kalau begitu lain kali kalau misalnya ini kan kita mempelajari tentang sholat jenazah. Artinya ini semua sudah tertera di sini nak yo di materi kita. Jadi untuk next berikutnya kalau misalnya ada orang yang meninggal dunia itu tidak apa-apa kalian ikut nak ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, sekarang yang pertama itu kita membahas masalah pengertian dari sholat jenazah. Sholat jenazah di sini adalah sholat yang dilakukan apabila seorang muslim atau muslimah meninggal dunia. Dan sholat jenazah ini juga dikerjakan cuma 1 rakaat tanpa ruku dan tanpa sujud. Nah, adapun dalil utama dari sholat jenazah adalah Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya tentang keutamaan sholat jenazah. Barang siapa yang menghadiri jenazah hingga ikut melaksanakannya, maka dia mendapatkan 1 qirot. Dan barang siapa yang menyaksikan hingga ikut mengantarkan ke kuburan, maka mendapatkan 2 qirot. Ditanya oleh sahabat Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan 2 qirot itu? Lalu beliau menjawab, seperti 2 gunung yang besar. Hadis riwayat muttafaq alaihi. Artinya, nak, kalau kita tugas kita sebagai muslim itu wajib untuk membantu keluarga yang meninggal dunia. Ya nak ya? Jadi gini. Untuk ini kalian kalau misal sudah tahu ini jangan lagi nak ya untuk tidak mengikuti sholat jenazah nak ya karena pahalanya itu sangat besar. Ya nak ya seperti gunung besar. Nah, kemudian untuk syarat cara menyolatkan yang pertama, dia harus suci dari badan, nah, pakaian dan tempat. Kalau misalnya pakaiannya kotor, kemudian tempatnya juga tidak memungkinkan untuk sholat, maka itu belum bisa melaksanakan sholat jenazah. Enak ya. Yang kedua, mayit itu sudah dimandikan dan dikafani. Kalau misalnya mayit belum dimandikan dan belum dikafani, maka itu belum bisa kita sholatkan. Kemudian yang ketiga, jenazah itu diletakkan di depan orang yang sholat. Kalau jenazahnya belum berada di depan imam, maka itu belum bisa dikatakan atau belum termasuk syarat untuk menyolatkan sholat jenazah tersebut. Nah, kemudian setelah syarat-syarat yang menyolatkan, itu ada lagi nak rukun dari sholat jenazah. Rukun sholat jenazah ini ada berapa? 6. Ada berapa? Oke. Rukun sholat jenazah di sini ada 6. Yang pertama ada niat. Itu nanti kita di next ya, nanti kita ada niatnya sholat jenazahnya. Yang kedua berdiri bila mampu. Artinya kalau misalnya dia sehat, dia tidak ada cacat atau apa, dia harus bisa berdiri tanpa bantuan dari orang lain. Yang ketiga, 4 kali takbir dan beberapa bacaan. Kemudian yang keempat, membaca Al-Fatihah setelah takbir pertama. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai bahwa menurut sunnah, dalam sholat jenazah hendaknya membaca umul kitab atau bisa kita sebut dengan surat Al-Fatihah dengan pelan-pelan, kemudian dilanjutkan dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima adalah kita harus mendoakan jenazah dan yang keenam adalah salam. Nah, ini yang pertama, Pak akan menjelaskan tentang rukun sholat jenazah. Yang pertama itu adalah niat. Nah, niat di sini ada 2 versi. Nah, ada niat untuk jenazah laki-laki dan niat untuk jenazah perempuan. Sekarang Pak pengen suruh di antara kalian untuk melafazkan niat sholat, niat untuk jenazah laki-laki.
sekarang saya minta itu Pak Dirgan. Siapa? Ya, Nak. Silakan, Nak. Usolli ala hazal maiti arba'a rakaataini fardal kifayah makmuman lillahi ta'ala. Pintar ya. Pak ulangi, usolli ala hadzal maiti arba'at takbiratin fardu kifayah. Kalau kita imam mati kita pakai imaman, Nak, ya. Kalau kita sebagai makmum kita pakai makmuman. Ya. Rakaat ini lillahi ta'ala. Nah, langsung angkat takbir Allahu Akbar. Oke, sekarang niat untuk jenazah perempuan. Coba, Fikar. Saya, Pak. Oke, sekarang Puspita Mayasari. Silakan, Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli salat. Apa ya itu, Pak, ya? Usolli ala hadhihi. Oh ya, usolli ala hazihi maitati arba'a takbiratin fardu kifayati imama makmuma lillahi ta'ala. Niatnya hampir sama, Nak, ya. Niat sholatnya itu cuman yang membedakan. Kalau laki-laki hadzal maiti, kalau perempuan hadzal maitati. Itu di situ yang membedakan, Nak, ya. Semuanya itu sama. Ya. Untuk sampai sini paham, Nak, ya? Paham, Pak. Sekali lagi ya. Untuk niat sholat jenazah laki-laki itu usolli ala hadzal maiti. Kalau perempuan usolli ala hadzil maitati, ya. Oke, sekarang kita bahas untuk takbir yang pertama. Setelah niat itu langsung kita angkat takbir Allahu Akbar, kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Fatihah. Coba sekarang Pak pengen kalian melafazkan surat Al-Fatihah bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ar-Rahman. Maliki yaumiddin. Ya. Iya. Iya. Nah, ingat untuk takbir pertama pada saat sholat jenazah itu tidak memakai doa iftitah atau surat pendek, ya. Karena ini berdasarkan banyak ulama yang menjelaskan bahwa sholat jenazah itu tidak diwajibkan untuk membaca doa iftitah. Beda dengan sholat yang lain. Oke, takbir yang pertama. Sekarang takbir yang kedua. Takbir kedua itu kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke ya, sekarang Pak minta siswa atas nama Noparina untuk membacakan sholawat Nabi. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Nah, nampak dari ikut ngaji, Nak, ya? Iya, Pak. Ya, alhamdulillah. Kelihatan, Nak, dari cara bacanya, Nak.
Ya. Terima kasih. Ya, nah. Kemudian setelah takbir kedua, itu kita angkat lagi takbir yang ketiga. Nah, takbir yang ketiga ini, coba Noprianti. Iya, Coba Pak. Noprianti baca takbir yang ketiga. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Oke. Ini kalau Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, ini laki-laki, ini jenazahnya laki-laki. Ya. Kalau misalnya jenazahnya itu perempuan, maka hunya itu diganti ha. Allah maghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya. Bisa dipahami, nak? Bisa, Pak. Nanti kalau ada yang bingung bisa tanyakan, nak, ya. Ya, Pak. Kemudian sudah takbir ketiga, kita lanjut di takbir keempat. Nah, takbir keempat ini coba Pak minta atas nama Ibu Reza. Reza, coba Reza. Reza Ya, izin ya? Pak. Ada Pak hadir. Oke. Reza baca, nak, itu, nak, takbir keempat. Allahumma la tahrimna ajruhu wa la tabtina ba'dahu wa fir lana wa fir lana wala Oke. Wafir lana wala wala walahu. Nah, ini sama, nak, ya. Ini takbir keempat ini jenazahnya itu laki-laki, ya. Allahumma firlahu, Allahumma la tahrimna ajrohu, wala tabtina ba'dahu, wafir lana walahu. Kalau misalnya perempuan, itu bisa kita ganti. Allahumma firlaha, warhamha, wa'afiha, wa'fu anha. Ya. Nah, kemudian setelah kita melaksanakan takbir pertama, kedua, dan yang ketiga, serta keempat, maka kita akhiri dengan salam. Nah, salam, kemudian sama seperti kayak kita sholat, menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri. Seperti kita melaksanakan sholat biasa, assalamualaikum sebelah kanan dan assalamualaikum sebelah kiri. Kiri. Nah, kemudian ini ada beberapa perbedaan dalam doa pada sholat jenazah. Nah, untuk yang pertama, doa di atas untuk jenazah laki-laki satu orang yaitu hu. Ya, nak, ya. Begitu juga dengan perempuan, diganti dengan ha. Oke. Yang kedua, kalau dua orang laki-laki atau perempuan diganti dengan huma. Misal, ada sepasang suami istri meninggal dunia, maka ketika disolatkan jenazah, dia diganti huma. Ya, nak, ya. Kemudian yang ketiga, kalau perempuan satu orang itu diganti dengan ha. Kemudian yang keempat, kalau banyak jenazah laki-laki diganti dengan hum. Ya, artinya kalau misalnya ada satu keluarga bepergian kemudian kecelakaan tunggal dan di situ satu keluarga meninggal, artinya banyak laki-laki di sana, maka niatnya itu atau doanya nanti diganti dengan hum. Justru sebaliknya, kalau jenazahnya banyak perempuan, maka kita ganti menjadi huna. Ya. Kemudian kalau gabung banyak jenazah laki-laki dan perempuan, bisa dipakai dengan hum. Contoh, Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Ya, nak, ya. Kalau itu jenazahnya itu digabungkan laki-laki dan perempuan dalam jumlah banyak. Ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Tapi sebelum Pak tutup dulu, mungkin ada kalian yang ingin bertanya tentang pelaksanaan sholat jenazah. Nah. Iya, Pak. Nanti akan Pak kasih tugas di rumah di halaman 25. Saya, Pak. Ya, boleh. Siapa tuh? Renti Amborawati. Ya, Pak. Oke. Apakah boleh perempuan mengikuti sholat jenazah? Oke. Ada beberapa ulama memperbolehkan, ada juga yang tidak memperbolehkan. Tapi kebanyakan untuk di negara khusus di Sumatera Selatan ini, setahu saya
itu tidak ada yang menyolatkan itu perempuan. Ya, tapi kalau memang di situ tidak ada laki-laki, maka dibolehkan untuk perempuan. Dengan catatan tidak ada laki-laki di sana, maka dibolehkan. Ya, itu aja. Ya. Nah, untuk sholat jenazah itu harus 3 saf, nak ya. Walaupun kita berjumlah 5 orang, ya, kita harus membuat 3 saf. Jangan 1 saf atau 2 saf, harus 3 saf. Ya, jumlah kita misalnya dorong 3 tuh, kita dorong 3, maka kita berurutan 1, 2, dan 3. Jangan dijadikan 1. Ya, nak ya. Bagusnya 3 saf atau 5 saf. Oke, ada lagi yang pengen bertanya? Saya Pak, Oke, Rasmilawati. apa hukumnya sholat jenazah Pak? Oh, hukumnya tuh sholat jenazah fardu kifayah. Fardu kifayah ya Pak? Ya, Bu. Ya, Rasmilawati. Ya Pak. Ya. Ada Boleh. lagi yang ditanyakan, nak? Boleh tanya, Pak? Noprianti. Oke. Ya. Apa perbedaan sholat wajib sama sholat jenazah, Pak? Oke. Sholat wajib. Oke, sebelum Bapak jawab, mungkin ada di antara kalian yang jawab. Ayo, nak, Pak kasih nilai besar nih. Yang bisa menjawab pertanyaan dari Noprianti. Saya Pak. Oke. Putri Putri, jawab, nak. Sholat wajib itu fardu ain. Kalau Gimana, nak? fardu kifayah, Pak. Coba dibesarkan suaranya. Kalau sholat jenazah itu fardu kifayah. Ya. Terus? Itu saja, Pak. Oke. Siapa lagi? Oke, siapa lagi, nak? Mana tadi? Ririn, mau jawab? Ya, kalau sholat jenazah itu fardu kifayah. Kalau sholat fardu itu fardu ain. Ya. Oke, Noprianti, kalau membedakan sholat jenazah dan sholat wajib, itu di rakaatnya. Ya, kalau sholat wajib itu dia memiliki atau memakai sujud, kemudian memakai ruku, dan juga dia di rakaat pertama memakai doa iftitah. Tapi kalau sholat jenazah itu cuma dia mengangkat takbir 1, 2, 3, 4 dan diakhiri dengan salam tanpa ruku dan sujud. Itu yang membedakan sholat jenazah dan sholat wajib. Baik, Pak. Oke. Terima kasih. Sama-sama, nak. Apa lagi? Saya Pak mau bertanya Pak. Kalau masih ada waktu. Ya. Ini Pak, terakhir, kalau nak, ya, misalkan- karena sebentar lagi guru lain akan masuk. Oh iya Pak, sudah. Ya. Tidak apa Pak. Udah? Oke. Sudah, nak ya? Sudah, Ya. Pak. Nah, kalau sudah, sekarang kita dapat menyimpulkan bahwasanya untuk sholat jenazah ini adalah ibadah yang dilakukan untuk mendoakan seorang muslim yang telah meninggal dunia. Hukum sholat jenazah adalah fardu kifayah, yang berarti bahwa kewajiban kita dapat tercukupi jika telah ditunaikan oleh sebagian kaum muslim. Namun, jika tidak ada yang melaksanakannya, maka seluruh kaum muslim berdosa. Sholat jenazah wajib dilakukan berjamaah, bukan sendiri-sendiri. Kemudian sholat jenazah dilakukan tanpa ruku dan sujud dengan melaksanakan 4 takbir. Yang pertama, takbir pertama membaca surat Al-Fatihah. Takbir kedua membaca sholawat Nabi. Takbir ketiga membacakan doa khusus bagi si jenazah. Yang keempat takbir membaca, dan yang keempat takbir keempat membaca doa umum dan diakhiri dengan salam.
Jadi dengan menjalankan sholat jenazah dengan benar, kita dapat memiliki manfaat yang besar seperti memohon menunaikan hak keluarganya, syafaat dan berdoa untuknya, dan menghibur perasaan mereka atau keluarga yang ditinggalkan. Mungkin itu saja yang dapat Pak sampaikan, tapi sebelum Pak akhiri, itu coba kalian buka di halaman 25, di situ ada esai, kalian harus kerjakan ya di rumah ya, minggu depan kita kumpul. Ya, Pak. Ya, ini jangan seperti yang minggu-minggu kemarin. Itu ada beberapa orang yang tidak melaksanakan tugas dari Pak. Was ya. Mulai minggu depan bagi siapa yang tidak melaksanakan tugas Pak, maka dia akan saya skor. Ya. Ini bukan main-main. Ya, ini pelajaran yang sangat berharga untuk kalian. Pada situ masyarakat. ini. Oke, itu saja Pak akhiri. Dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang silakan pimpin doa pulang, Nak. Rina? Pak, Ya. marilah kawan-kawan kita baca doa. Oke, sampai ketemu minggu depan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.